Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih ngerasain lagi asyik-asyiknya ngoding, cuma gara-gara satu perubahan kecil, tiba-tiba seluruh sistem jadi berantakan? Rasanya kayak lagi bangun rumah kartu ya, rapuh banget. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah konsep inti dalam rekayasa perangkat lunak yang bisa mengubah kekacauan itu menjadi sebuah sistem yang kokoh dan terstruktur. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari akar masalahnya, yaitu kekacauan dalam perangkat lunak. Terus kita akan lihat gimana solusinya dengan cara berpikir modular. Habis itu, kita dalami 3 pilar utamanya, lihat apa aja keuntungan nyatanya, dan di akhir kita akan lihat gimana konsep ini diterapin di arsitektur modern di dunia nyata. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jadi sebenarnya masalah apa sih yang mau kita selesaikan dengan desain modular ini? Untuk paham itu, kita perlu lihat dulu wujud sistem yang dibangun tanpa mikirin modularitas sama sekali. Nah, ini dia mimpi buruk semua developer. Di dunia software, arsitektur kayak gini tuh punya julukan yang pas banget. Big Ball of Mud atau bola lumpur raksasa. Semuanya saling nyambung, saling bergantung, kusut kayak benang. Kalau kita ubah satu hal kecil di satu sisi, tiba-tiba bisa muncul bug aneh di bagian lain yang nggak ada hubungannya. Inilah yang bikin pengembangan jadi lambat, rapuh, dan pastinya bikin frustrasi. Untungnya, ada cara yang jauh lebih baik, jauh lebih elegan buat menaklukkan kompleksitas ini. Jawabannya adalah modularitas, atau saya lebih suka nyebutnya seni berpikir dalam kotak. Nah, coba lihat bedanya. Jauh lebih rapih kan? Ide dasarnya itu simple tapi sangat kuat. Kita pecah sistem yang besar dan rumit itu jadi unit-unit yang lebih kecil, mandiri, dan gampang dikelola. Setiap kotak ini punya tugasnya sendiri yang spesifik, dan mereka saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan besar dari sistem itu. Jadi kalau didefinisikan secara resmi, modularitas itu adalah tentang memecah sistem jadi unit-unit terpisah yang bisa kita bongkar pasang lagi secara fleksibel. Tapi ini bukan cuma soal bagi-bagi kode ya, ini adalah sebuah filosofi desain untuk membangun software yang tangguh, gampang dirawat, dan siap untuk terus berkembang seiring waktu. Sekarang ini bagian yang penting banget. Istilah modul dan komponen ini sering banget dipakai gantian, padahal ada perbedaan kunci di antara keduanya. Gampangnya gini, modul itu adalah unit pengelompokan kode di level source code. Anggap aja kayak satu file atau library. Nah, kalau komponen, itu adalah unit yang bisa dieksekusi dan diganti secara mandiri. Contoh paling gampangnya itu kayak sebuah microservice. Supaya lebih kebayang lagi, kita pakai analogi buku ini. Sebuah modul itu ibarat satu bab di dalam sebuah buku. Dia adalah bagian dari cerita yang lebih besar, nggak bisa berdiri sendiri. Sementara komponen itu seperti sebuah buku yang utuh. Dia bisa berdiri sendiri di rak, punya fungsinya sendiri, dan bisa berfungsi secara mandiri. Oke, konsep dasarnya udah dapet ya. Sekarang, mari kita bedah fondasinya. Ada 3 pilar utama yang bikin desain modular ini benar-benar kokoh dan berfungsi dengan baik. Pilar pertama adalah separation of concerns, atau pemisahan tanggung jawab. Aturannya simpel banget, satu modul, satu tugas. Dan dia harus ngerjain tugas itu dengan sangat baik. Contohnya di aplikasi e-commerce, modul untuk ngurusin login pengguna ya udah tugasnya itu aja. Dia nggak boleh ikut-ikutan ngurusin pembayaran. Soal pembayaran, itu urusan modul lain. Begitu juga laporan, punya modulnya sendiri. Pilar kedua adalah kohesi yang tinggi. Kohesi ini gampangnya ngukur seberapa fokus isi dari sebuah modul. Kalau sebuah modul punya kohesi tinggi, artinya semua isinya, mau itu fungsi, kelas, atau data, semuanya bekerja sama dengan erat untuk mencapai satu tujuan yang sangat spesifik. Modul itu jadi kayak seorang spesialis. Dan slide ini ngasih contoh yang jelas banget. Contoh yang bagus ada modul manager underscore profil pengguna yang tugasnya hanya untuk melihat, mengedit, dan menghapus profil. Fokus banget kan? Nah, contoh yang jelek, ada modul yang ngurusin profil pengguna, tapi sekalian juga ikut memproses pembayaran. Ini namanya kohesi rendah, mencampur adukan dua urusan yang seharusnya terpisah. Pilar terakhir, dan ini krusial banget, adalah coupling yang rendah. Kalau kohesi tadi soal internal modul, coupling ini ngukur tingkat ketergantungan antar modul. Tujuan kita adalah bikin modul semandiri mungkin. Kenapa? Karena kalau couplingnya tinggi, satu perubahan kecil di satu modul bisa menciptakan efek domino yang merusak modul-modul lainnya. Bahaya banget. Jadi intinya begini, di sistem yang bagus dengan coupling rendah, modul-modul itu ngobrolnya lewat pintu resmi yang stabil, kayak API, tanpa perlu tahu jeroan atau isi rumah masing-masing. Nah, yang bahaya itu kalau couplingnya tinggi. Kita ngubah sesuatu di dalam modul A, malah maksa kita buat bongkar total modul B. Itu sangat nggak efisien dan risikonya tinggi.
Kita udah bahas apanya, udah bahas bagaimananya, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Kenapa? Kenapa kita harus repot-repot melakukan ini semua? Emang apa untungnya buat kita? Manfaat dari desain modular ini beneran besar dan bisa kita kelompokkan jadi 3 area utama. Yang pertama soal kualitas dan kecepatan. Kedua soal efisiensi dan skalabilitas. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah ketahanan sistem. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, kita bisa membangun software lebih cepat. Karena tiap modul itu mandiri, kita bisa ngetesnya secara terpisah. Ini jauh lebih gampang dan cepat. Selain itu, tim yang beda bisa kerja barengan secara paralel. Tim A ngerjain modul autentikasi, sementara tim B ngerjain modul pembayaran. Nggak perlu saling tunggu. Ini jelas bisa motong waktu rilis secara signifikan. Kedua, membangun jadi lebih cerdas. Perawatan atau maintenance jadi jauh lebih gampang. Kalau ada bug, kita tahu persis harus nyari di modul mana. Terus, modul yang bagus bisa kita copot dan pakai lagi di proyek lain. Dan yang paling keren, skalabilitasnya jadi terarah. Kalau misalnya traffic pembayaran lagi tinggi, ya kita cukup perkuat server untuk modul pembayaran aja, nggak perlu upgrade seluruh sistem, jauh lebih efisien. Terakhir, kita bisa membangun sistem yang lebih kuat. Ini menciptakan toleransi terhadap kesalahan. Ibaratnya kayak kapal dengan sekat-sekat kedap air. Kalau satu modul rusak atau bocor, dia nggak akan menenggelamkan seluruh kapal. Sistemnya bisa tetap jalan, mungkin dengan beberapa fitur yang mati sementara. Nah, ini yang disebut graceful degradation. Oke, semua teori tadi kedengarannya bagus ya. Tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Mari kita lihat satu contoh arsitektur modern yang menerapkan prinsip-prinsip ini secara penuh. Slide ini dengan sempurna ngegambarin perbedaannya. Di sebelah kiri itu aplikasi monolitik, si bola lumpur yang kita bahas tadi, di mana semuanya jadi satu kesatuan raksasa. Nah, di kanan adalah arsitektur microservices, yang merupakan penerapan ekstrim dari desain modular. Setiap layanan adalah komponen independen yang punya database-nya sendiri dan berkomunikasi lewat API. Inilah modularitas dalam aksi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat teman-teman renungkan. Software yang lagi kalian bangun sekarang ini, apakah dia seperti rumah kartu yang rapuh, yang bisa roboh cuma karena satu sentuhan yang salah? Atau, apakah dia lebih mirip kota yang dibangun dari balok-balok Lego, kokoh, fleksibel, dan selalu siap untuk tumbuh dan berkembang? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan ini. Kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang topik-topik seperti ini dan topik rekayasa perangkat lunak lainnya, pastikan kalian subscribe ke channel dari penulis materi ini, yaitu Giri Purnama Lecturer. Di sana ada banyak banget konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.